Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Miftahul Arifin dengan NIM 2206051110161. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu teknik implementasi dari materi sistem security tentang celah keamanan, yakni social engineering. Eh, Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu social engineering. Social engineering adalah teknik yang digunakan penyerang untuk memanipulasi dan menipu individu agar membocorkan informasi sensitif, melakukan tindakan tertentu, atau memberikan akses ke sistem yang aman. Teknik ini mengeksploitasi psikologi manusia dan kepercayaan untuk mendapatkan akses yang tidak sah. Nah, untuk teknik dalam social engineering sendiri itu ada empat macam. Yang pertama ada phishing, yang kedua ada pretexting, dan yang ketiga ada baiting, dan yang terakhir ada targeting and impersonating. Nah, untuk teknik social engineering yang akan saya praktekkan, saya akan menggunakan teknik phishing. Nah, untuk phishing sendiri itu adalah jenis serangan siber yang bertujuan untuk menipu individu agar mengungkapkan informasi sensitif seperti nama pengguna, kata sandi, detail kartu kredit, atau data pribadi dan keuangan lainnya. Nah, teknik phishing yang akan saya praktekkan yakni email phishing. Email phishing sendiri bagaimana bekerjanya? Email phishing penyerang akan mengirim email palsu yang terlihat seperti berasal dari organisasi resmi seperti bank, platform media sosial, atau situs e-commerce. Nah, email tersebut biasanya mengandung kesan darurat seperti akun Anda akan diblokir agar korban panik dan langsung mengikuti instruksi membujuk penerima dan mengklik tautan berbahaya atau memberikan informasi pribadi. Intinya, email ini akan tampak seolah-olah dari pihak yang terpercaya, misalkan dari uh, perusahaan, bank, dan lain-lainnya. Kemudian biasanya mendesak atau membuat panik si target. Yang tujuannya agar korban mengklik tautan jahat atau menyerahkan data pribadi mereka. Nah, setelah kita mengetahui teori tentang apa itu serangan phishing, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana praktek serangan phishing itu dilakukan. Sebelumnya, disclaimer dulu, panduan ini hanya untuk tujuan edukasi, penelitian keamanan, dan testing dengan izin tertulis. Penggunaan untuk tujuan jahat dan ilegal dapat dikenai sanksi hukum. Uh, Oke, untuk praktek eksploitasinya di sini saya akan menggunakan framework yang bernama Woffice. Framework Woffice ini merupakan framework phishing open source yang dirancang untuk membantu organisasi melakukan simulasi serangan phishing sebagai bagian dari program keamanan cyber dan pelatihan kesadaran keamanan mereka. Aplikasinya bisa mengunjungi link https github.com. Nah, nanti di situ download yang versi Windows, menyesuaikan device yang teman-teman miliki. Kemudian setelah menginstalnya, kemudian ekstrak foldernya dan taruh di tempat yang teman-teman inginkan. Uh, berhubung saya sudah menginstal, saya sudah menaruhnya di disk D. Nah, ini merupakan aplikasinya yang sudah saya install ya. Sudah diekstrak. Nah, kemudian kita setup, buka CMD, peran sebagai administrator, kemudian arahkan ke tempat folder teman-teman tadi simpan atau taruh.
Setelah foldernya diarahkan, kemudian untuk menjalankannya, ketik govis.exe. Nah, tampilannya jika berhasil akan seperti ini. Kemudian eh, teman-teman lihat link URL setelah aplikasi Govis tadi dijalankan. Copy, jalankan di browser. Nah, nanti tampilan awalnya akan seperti ini. Masukkan username dan passwordnya. Nah, nanti setelah login, nanti akan diarahkan ke tampilan awalnya seperti ini. Ada dashboard, campaign, user group, email templates, landing page, landing profile, dan lain-lainnya. Nah, yang pertama-tama yang saya akan lakukan adalah membuat email template-nya terlebih dahulu. Nah, sebelumnya saya sudah menyiapkan ya. Nah, di sini email template-nya saya kasih nama Bank Security Alert. Kemudian subjeknya saya kasih urgent. Ya, saya kasih kata-kata urgent untuk um, mendesak si target ini. Kemudian isi dari emailnya itu saya kasih judulnya Secure Bank Security Alert. Kemudian nanti ada di sini ada nama ya. Dear first name sama last name. Nanti saya akan inputkan untuk selanjutnya. Kemudian ada kalimat we have detected an annual activity on your account. For your security, we need you to verify your identity immediately. Recent suspicious activities include. Nah, di sini saya akan juga ngasih button verify account now di dalam emailnya untuk mendesak si pengguna agar mengklik tautan ini dan diarahkan ke apa, website atau URL yang akan saya buat selanjutnya. Kemudian di bawahnya if you ada kalimat if you don't take action within 24 jam 24 hours your account will be temporarily suspended for security reasons. Kemudian save template. Kemudian setelah membuat email template-nya saya akan membuat landing page-nya. Nah, landing page-nya ini berfungsi seketika si target itu mengklik tautan yang kita kirim di email tersebut. Saya kasih nama verify account, kemudian isinya halaman website ya. Nanti saya akan meminta uh, si target ini untuk menginputkan beberapa ya seperti username, kemudian password, dan nomor telepon. Nah, nanti di bawahnya ada button submit verify account form ini. Nah, setelah kita membuat halaman landing page-nya, kita centang bagian capture submitted data dan capture password ini untuk merecord data yang si target ini kirimkan untuk biar kita bisa lihat nantinya. Kita save. Kemudian setelah membuat landing page, kita selanjutnya akan membuat sending profile. Sending profile ini saya sudah menyiapkan juga sebelumnya. Nah, di sini saya kasih nama bank biasakan jangan bank Secure Bank Simulation. Kemudian ini smtp@gmail.com ini bawaan ya, smtp host. Kemudian ini username dan password ini kita isi uh, alamat si pengirim. Nanti si target ini tahu siapa pengirimnya. Nah, di sini saya akan menggunakan email saya sendiri.
Nah, sebagai tujuan praktik edukasi saja, ini saya akan menggunakan email saya sendiri. Kemudian passwordnya ini teman-teman enable two factor authentication, kemudian generate password app-nya. Jadi ini bukan password dari username kita, tapi kita enable two factor authentication, kemudian kita generate password di situ. Kemudian save profile, sudah. Nah, setelah itu kita menuju fitur user and group. Nah, di sini contohnya ya, saya bikin ulang. New group, kasih nama grupnya bebas, misalkan tes satu. Kemudian ini first name, last name, email, position ini kita isi nama si target, misalkan first name-nya John, kemudian Doe, last name-nya, kemudian alamat email. Ya, alamat email ini merupakan alamat email saya sendiri ya sebagai target simulasi. Kemudian position bebas ini sebagai manager atau staff. Save, add dulu, kemudian save. Nah, masuk ke fitur campaign, kemudian klik new, kasih nama bebas campaign name misalkan tes satu, kemudian email template-nya kita gunakan yang tadi, security alert, kemudian landing page-nya kita gunakan yang sudah kita buat tadi, verify account, kemudian URL-nya ini kita arahkan ke localhost kita. Nah, teman-teman bisa cek sendiri di ipconfig. Nah, karena saya ini masih lokal, jadi saya gunakan alamat IP dari laptop saya sendiri. Kemudian sending profile-nya Bank BNI Simulation yang sudah kita buat tadi. Kemudian grupnya tes satu yang sudah saya buat tadi. Kemudian launch campaign. Klik launch. Oke. Kemudian di sini kita tunggu sampai emailnya terkirim. Kita refresh. Nah, statusnya masih mengirimkan ke alamat email hari ini. Nah, sekarang status emailnya sudah terkirim. Mari kita cek email kita apakah sudah masuk. Nah, ini email sudah masuk. Kita klik. Nah, nanti tampilan emailnya akan seperti ini. Dear John Doe, we have detected unusual activity in your account. For your security, we need you to verify your identity immediately. Recent suspicious activities include. Nah, nanti di sini akan ada tautan verify account now. Nah, kita coba klik ya. Nah, ini merupakan tampilan landing page yang sudah kita buat tadi. Nah, kita nanti akan masukkan username, password, sama phone number ini. Nah, ini nanti setelah si target menginputkan email username, password, dan phone number, nanti akan ke record di bagian sini. Nah, di sini juga ada keterangan setelah si target membuka email, kemudian mengklik linknya. Nah, nanti setelah kita submit data, nanti di sini juga ada keterangan. Coba kita tekan langsung. Misalkan username-nya gmail.com, kemudian passwordnya
admin 223, kemudian phone nomornya misalkan ini, kemudian klik verify account. Nah, ini sudah berhasil, artinya si target ini sudah tertipu atau uh, terhipnotis lah intinya. Kemudian kita masuk lagi ke halaman tadi. Nah, di sini ada keterangan submitted data yang berarti si target itu sudah mengsubmit atau menginputkan beberapa data yang kita suruh inputkan tadi. Di situ, nah nanti di sini ada akan keterangan email send, klik ke link. Nah, ini nanti ada kemudian ada keterangan kayak perangkatnya juga atau device-nya Windows OS version 10 di browser Chrome. Nah, di sini juga ada keterangan seperti data oleh perangkat ini. Nah, di sini klik view detail untuk mengetahui record data yang sudah target tadi inputkan. Nah, di sini akan tampil. Nah, ini username-nya jjjemail.com, kemudian nomor filenya 087 bla 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 bla, kemudian passwordnya ternyata admin 123. Nah, ini merupakan praktik ya, praktik dari email phishing. Nah, di sini kita akan mengetahui si target itu akan menginputkan email, password, dan nomor teleponnya. Setelah kita mengetahui bagaimana serangan phishing ini dilakukan, untuk selanjutnya saya akan memberitahu bagaimana praktik mitigasi atau cara mencegah agar terhindar dari serangan email phishing ini. Ya. Yang pertama kita masuk ke Gmail kita, kemudian eh, buka setelan, kemudian klik lihat semua setelan, masuk ke filter dan alamat yang akan diblokir. Kemudian buat filter baru. Nah, di sini kita isi form ini, misalkan dari alamat tadi kepada ini email isi dari email kita sendiri. Kemudian subjeknya, misalkan kita isi uh, urgent suspicious activity detected verify account now. Kemudian yang mengandung kata-kata, misalkan mengandung kata-kata verify, origin, kemudian apa lagi? Eh, Suspend misalkan. Kemudian ukuran ya kita skip, kemudian klik buat filter. Oke. Nah, di sini akan masuk ke tahap kedua ketika sebuah pesan cocok dengan kriteria penelusur Anda, kita langsung lewati kotak masuk atau arsipkan, kita centang bagian sini. Kemudian gunakan label. Centang, kita pilih label misalkan kita buat label phishing detected. Nah, nanti ketika kita menerima email seperti ya, tadi, kita akan melabelkan sebagai phishing detected. Kita klik, kemudian ya, teman-teman juga bisa klik-klik seperti kayak langsung hapus dan lain-lainnya.
kemudian klik buat filter. Nah, setelah kita buat filter, kita langsung praktikkan ulang. Kita kirim lagi. Kita tunggu sudah kirim. Dan kita cek lagi, kita refresh. Nah, di sini dia akan berbeda ya. Di sini setelah kita filter tadi, dia akan dilabeli sebagai phishing detected. Nah, setelah kita tahu nih uh, bahwa email ini merupakan phishing atau terdeteksi sebagai phishing, kita nggak usah klik email ini, jadi kita langsung hapus saja biar tidak tidak tertipu lainnya. Kemudian uh, untuk selanjutnya kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi, phishing bisa dicegah dengan kombinasi edukasi dan pengaturan di sistem email seperti yang saya tongkat tadi. Kemudian teman-teman selalu tetap waspada dengan email yang tidak biasa dan jangan sembarangan klik tautan yang mencurigakan. Oke, cukup sekian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.